Stunting adalah masalah gizi kronis yang masih menghantui generasi masa depan kita. Kondisi ini menyebabkan anak-anak gagal tumbuh secara optimal akibat kekurangan nutrisi selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Stunting tidak hanya mempengaruhi tinggi badan anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Pada tahun 2021, sesuai data SSGI, prevalensi stunting di Kota Kendari berada di angka 24%. Kemudian turun menjadi 19,5% di tahun 2022. Namun pada tahun 2023, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting Kota Kendari tercatat sebesar 25,7%. Peningkatan prevalensi stunting ini disebabkan oleh beberapa faktor penting antara lain pengukuran panjang badan bayi dan tinggi badan balita di semua posyandu sebanyak 266 posyandu telah menggunakan alat antropometri yang terstandar sehingga hasil pengukuran menjadi lebih valid dan akurat. Peningkatan jumlah ibu hamil yang diperiksa secara berkala sehingga lebih banyak data yang terdeteksi. Meningkatnya jumlah bayi dan balita yang diukur membuat data stunting menjadi lebih komprehensif. Mengatasi hal tersebut, beberapa langkah konkret dilakukan pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan penjabat Wali Kota Kendari, Muhammad Yusuf, mengatasi masalah stunting melalui pendekatan holistik. Di awal tahun 2024, penjabat Wali Kota Kendari menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari untuk membuat surat keputusan baru guna memperkuat program orang tua asuh stunting. Program ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, Forkopimda, dunia usaha, sektor swasta, perbankan, dan jajaran pejabat pemerintah dalam peran bapak asuh untuk bayi stunting dan ibu hamil. Pendampingan rutin dilakukan setiap bulan untuk memastikan perkembangan anak-anak dan ibu hamil terpantau dengan baik, termasuk membuat laporan rutin kepada wali kota. Ini ya kita langsung meninjau di lapangan untuk melihat kondisi masyarakat kita, saudara kita yang terdampak dari stunting. Ini kita melakukan langsung kunjungan lapangan, melihat kondisi yang sesungguhnya. Bisa dilihat sendiri bagaimana kondisi yang ada, ya, anak-anak yang stunting, lahir karena stunting, di mana kondisi lingkungan yang tidak sehat, yang tidak baik. Ini persoalan. Sehingga pemerintah bersama TNI Polri, ya, bersama segenap seluruh masyarakat turun untuk bisa menangani masyarakat. Harapan saya dengan apa yang kita lakukan pemerintah, ya, dengan menjadi orang tua asuh bagi yang stunting, ini bisa kita turunkan angka stunting yang ada di Kota Kendari, ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mendukung upaya penanganan stunting, alokasi anggaran di Kota Kendari meningkat dari 34,5 miliar pada tahun 2023 menjadi 45,1 miliar pada tahun 2024. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program intervensi spesifik dan sensitif, termasuk program keluarga asuh stunting yang mencakup 133 bayi stunting dan 70 ibu hamil berpotensi stunting. Ya, kita merujuk kepada pola intervensi, baik sensitif maupun spesifik. Kemudian semua data kita laporkan ke Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan aksi atau 8 aksi konvergensi penanganan stunting. Kita lakukan secara berkala dan kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara terkoordinasi dan Sekda selaku Ketua TPPS secara rutin melaporkan ke Pak Wali Kota dan itu kita laporkan secara periodik juga. Ya, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah gerakan, maka insya Allah masyarakat juga akan merasa memiliki bahwa ini memang senyatanya untuk kepentingan masyarakat dan kita pemerintah dalam hal ini yang tergabung dalam TPPS mendorong sebagai katalisator untuk meyakinkan masyarakat itu sendiri. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup pemberian bantuan bahan pokok bagi balita dan ibu hamil, peluncuran Kampung Anak Sejahtera, serta sosialisasi peran keluarga dalam penurunan stunting. DP2KB terus berupaya dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang dan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita secara berkala.
Selain itu, peningkatan pengetahuan keluarga tentang pengolahan makanan yang sehat dan bergizi melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT menjadi salah satu kunci keberhasilan. Dalam pencegahan maupun penanganan stunting, yang pertama itu intervensi spesifik yang ditangani oleh Dinas Kesehatan, kemudian intervensi sensitif itu ditangani atau dilakukan oleh berbagai OPD terkait termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DP2KB ini menangani stunting dalam intervensi sensitif sehingga pada umumnya kegiatannya itu bersifat edukasi penyuluhan. Ada juga kegiatan yang sifatnya rapat-rapat koordinasi seperti rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting itu yang mana pesertanya dari OPD terkait yang masuk dalam tim percepatan penurunan stunting, kemudian juga tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan. Kemudian ada juga kegiatan Minlok atau mini lokakarya yang dilakukan di tingkat kecamatan dan pesertanya juga itu dari tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Selain itu kita juga punya kegiatan yaitu AKS, audit kasus stunting. Jadi audit kasus stunting ini bertujuan untuk mengetahui apa sih penyebab daripada stunting. Selain daripada kekurangan gizi, sanitasi yang kurang baik, atau apakah ada penyebab lain. Misalnya ada penyakit yang menyebabkan si anak ini tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dinas Kesehatan Kota Kendari melalui Puskesmas secara rutin melakukan intervensi spesifik melalui sejumlah kegiatan, yakni ibu hamil kekurangan energi kronik mendapat tambahan asupan gizi. Ibu hamil mengkonsumsi tablet penambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Remaja putri mengkonsumsi tablet penambah darah, bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif, anak usia 6 hingga 23 bulan mendapat makanan pendamping ASI. Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, balita dipantau perkembangan dan pertumbuhannya. Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi dan balita memperoleh imunisasi dasar lengkap. Jadi yang cakupan bayi usia kurang 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif ini memang agak sulit untuk kita mencapai ini karena memang kondisi sekarang ya ibu-ibu sekarang sudah banyak yang sudah tidak mau menyusui bayinya selama 6 bulan berturut-turut tanpa tambahan makanan lain ya. Jadi itu ASI eksklusif itu 6 bulan ASI saja tidak boleh dicampur dengan yang lain, dan ini rasanya memang untuk zaman sekarang ini susah untuk ditemui ya. Karena kebanyakan sudah dicampur, ada yang susu formula ya, ada malah yang sudah diberikan makanan tambahan lain ya. Kemudian yang kedua, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap juga belum tercapai karena banyak ibu-ibu jika sudah mendapatkan imunisasi sudah tidak datang lagi ke posyandu, dan ini sebenarnya partisipasi masyarakat yang kita harapkan ya. Jadi sini kita harapkan peran lintas sektor seperti camat, kemudian lurah, ibu-ibu PKK, bagaimana caranya supaya mengedukasi masyarakatnya, warganya untuk rajin membawa anaknya ke posyandu supaya bisa mendapatkan imunisasi dasarnya lengkap. Beberapa faktor determinan yang masih menjadi kendala dalam penurunan stunting di Kota Kendari diantaranya kebiasaan merokok masih menjadi faktor determinan yang paling tinggi. Dari 415 balita stunting yang ada di Kota Kendari, 298 balita berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan merokok. Kemudian tidak memiliki kartu BPJS sebanyak 225 balita stunting belum memiliki kartu BPJS. Kegiatan seperti ini seperti kita pahami yang tantangan beratnya itu adalah sinkronisasi antar inter dan antar OPD dan bagaimana meyakinkan kepada masyarakat. Kita butuh keterlibatan masyarakat
tetapi masyarakat sesuai dengan pola hidupnya masing-masing agak susah menerima, sehingga teman-teman di OPD yang terkait di TPPS ini semua stakeholder terkait mencoba berbagai cara untuk meyakinkan. Nah, insya Allah pemahaman yang terbangun dari masyarakat itu bisa membantu. Contoh, kita memberikan edukasi dan melibatkan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat, posyandu, pemberian makanan tambahan, atau kita melakukan kunjungan langsung. Nah, jangan sampai ada persepsi yang miss di antara OPD kita atau tim kita dengan masyarakat itu sendiri. Dari semua ikhtiar tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan berdasarkan data EPPGBM. Prevalensi stunting di Kota Kendari pada Januari 2024 tercatat sebesar 2,06% dengan jumlah balita stunting sebanyak 470 jiwa. Pada bulan Februari 2024, jumlah balita stunting tercatat sebanyak 453 jiwa. Dan pada Maret 2024, prevalensi ini menurun menjadi 1,87% dengan jumlah balita stunting sebanyak 437 jiwa. Setelah dilakukan intervensi melalui program keluarga asuh stunting, sebanyak 90 balita menunjukkan peningkatan berat dan tinggi badan. Ya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kelompok kegiatan berupa Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja atau PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja, kemudian Pusat Pelayanan Konseling Keluarga, yang mana kesemuanya kegiatan ini adalah dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting. Jadi dalam rangka pencegahan, karena Dinas Pengendalian Penduduk sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan bahwa dia sifatnya pencegahan, sehingga kegiatan-kegiatannya banyak berupa pendampingan, penyuluhan, dan edukasi. Kemudian kami juga mempunyai tim pendamping keluarga yang dibentuk dengan SK Wali Kota sebanyak 525 orang yang tersebar di kelurahan, masing-masing kelurahan. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari tenaga kesehatan, kader KB, kemudian dari kader PKK yang bertugas ini untuk mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Jadi mereka ini bertugas untuk memberikan edukasi, penyuluhan, dan bimbingan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Penanganan stunting di Kota Kendari mendapat perhatian serius pemerintah. Baru-baru ini Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari untuk melihat penanganan stunting di lokasi tersebut. Tahun 2023, Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekretariat Wakil Presiden RI juga melakukan evaluasi proses perencanaan dan penganggaran stunting di Kota Kendari. Jadi balita stunting ini kita arahkan untuk diperiksa oleh dokter di puskesmas ya. Apabila ada penyakit penyerta yang membutuhkan penanganan segera, kemudian bisa kita rujuk ke rumah sakit, dan penyakit ini tidak bisa ditangani di puskesmas ataupun juga di posyandu, ya kita segera rujuk ke rumah sakit. Penurunan angka stunting ini ujungnya nanti kita insya Allah sebagai ikhtiar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, pribadi yang unggul, maka kita harap dukungan semua stakeholder terkait, terutama segenap lapisan masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, untuk sama-sama kita berjibaku bagaimana meyakinkan. Mungkin kita mulai dari proses sebelum menjadi pasangan suami istri. Nah, kemudian setelah menjadi suami istri, paling tidak setelah mereka berumah tangga sampai 1000 hari kehidupan pertama, supaya mereka betul-betul mempersiapkan secara matang. Dan insya Allah tiba saatnya mereka punya keturunan, itu menjadi sumber daya manusia yang mumpuni. Terima kasih. Dari perjuangan ini kita belajar satu hal,
Stunting bukanlah takdir yang harus diterima. Dengan kesadaran, kerja keras, dan kolaborasi lintas sektor Kota Kendari menunjukkan bahwa perubahan nyata adalah hal yang mungkin.